Kalau untuk lubang-lubang yang banyak ini diperkirakan untuk apa ini Pak? Macam-macam fungsi. Cuman kalau lubang ini sebenarnya kalau ada pendapat yang mengatakan untuk numbuk padi apa itu tidak. Karena ini berhubungan dengan masalah satu untuk mengetahui musim. Jadi kalau dalam istilah itu ilmu kausika. Jadi dengan banyaknya lubang yang dimasuki oleh air atau berapa lubang yang dimasuki itu artinya mengisyaratkan bahwa untuk hal-hal yang sifatnya ke pertanian agraris. Kemudian ada kebiasaan juga buat lubang ini untuk simbol-simbol tertentu, ya, simbol-simbol tertentu mungkin itu apakah sejenis peta lah zaman dulu itu kan. Jadi karena dia itu kan tidak berjajar Pak, tidak berjajar, jadi kan 1, 2, 3 gitu ya. Ini lebih ya. Kemudian yang ini bulat-bulat. Mungkin dalam pengertian yang di bagian tengah ini ada apa istilahnya itu pusat kekuasaan. Baru di sini penyangganya, penyangganya. Itu seperti itu. Wilayah, dia menggambarkan wilayah. Kalau dikembalikan ke astronomi, ini dia orang zaman dulu kan melihat ke langit. Jadi dia lihat pernah ada dulu seorang ahli yang dia buat skema dari ini nih. Ketika dia tarik garis-garis itu membentuk bintang luku itu, kata orang bintang luku tuh. Jadi bintang untuk pertanian, bintang luku musim pertanian. Jadi intinya lubang ini berfungsi bukan untuk apa tuh numbuk padi atau numbuk masih jelas ya ukiran-ukiran ini. Itu masa? Nah ini coba Pak ya, ini wajah orang Pak. Oh iya ya. Nah ini mata ini itu mulut ininya. Nah ini ya tuh. Nah ini orang nih wajah, terus ini leher, ini bagian ini tangannya, ini ukiran. Kalau dalam istilah megalitik itu namanya ukiran antropomorfik katanya. Ukiran antropomorfik itu dia menggambarkan wajah-wajah itu bulat-bulatan dengan titik-titik yang artinya antropomorfik ini mengambil istilah untuk ukir-ukiran yang sama di daerah Pasifik gitu. Morfik. Usia ya bisa kita katakan 1000 sampai 2500 tahun yang lalu, seperti itu. Kalau batunya andesit masih. Lainnya di desa ini. Oh sebelum dia tadi para umat kata tadi. Jalan itu tadi nih ya. Ini kaki ini. Mungkin enggak monolit sebenarnya dia enggak itu dia. Jadi kalau monolit itu Cak mana Pak? Kalau monolit ya, cak mana? itu dia dipangkatkan pada sebuah batu dengan ukiran yang artinya dia memaksakan bentuk itu. Tidak bisa kan kalau misalnya ini kan pacak gambar cuma ini, tapi kalau dia bulat dia akhirnya tangannya tuh entah di sebelah sana entah di sini, misalnya buku-buku di batu itulah. Kalau pertama kan marga Lubu Bunta. Oh, Lubu Bunta Pagarawan sana? Bukan, Lubu Bunta itu sendiri.
tahu dia dan pakai jemur di sana tadi, mulai dulunya, apa nama kamu? Oh, jadi ya, kalau batu itu yang bersegi empat itu batu betri namanya ya, tempat kalau dulu itu kan tempat dia menari-nari kan, tempat para wisata, tempat dia berkunjung-kunjung kan. Kalau dulu tuh biasa dia tari kebar, tari adat dulu kan. Nah di situ tempatnya. Setiap malam Jumat ada putri rayangan itu nari pucuk batu tadi. Empuk cuma sini masih kalau tiap ada kegiatan memang nari situ. Ada musyawarah dusun dikit, musyawarah jana. Masalah dusun dulu kan belum banyak macam ini kan, masih sedikit. Belum, sampai ini dulu nih kan. Udah kumpul. Kalau yang namanya ada batu berkilat namanya kan. Itu nama kejahilan daripada anak cucung puyung nenek semoga itu batu itulah ditanam. Oh. Memang kalau yang namanya batu berkilat memang ada sejarah itu kan. Namanya pemancar dusun ini sejarah kata tua dusun ini. Memang batu itulah habis itu mainnya ditanam. lokasinya keruan tapi ya. Si keruan kan cuma berdusun ya sih kayak nanam kayak dulu cerita kamu ini ya kalau aku belum nyaksikannya. Kalau cuma jahat misalnya cuma nak niat nak merampok napu setelah di sekolahan tadi dusun ini pandangannya itu kan mana lagu padang api kan. Namanya batu kilat katanya, pancaran daripada batu itu tadi. Jadi dia berani mau masuk. Urung niat jahat tadi kan. Itu nomor cerita leluhur kita dulu. Batu anjing di sini, di tengah sorong sini. masih ada barang gitu ya? Masih hanya lah ditanam juga, lah ditanamnya karena di bawah sawah itu. Itu kecil itu, kecil betul. Lu dikubur kapul. Nah, cuma lah berbentuk anjing. Kita Lo selak tu kali ngomong, kalau isan di sejarah sila-sila turunan, isan di puyang jadi kajagat, puyang atau bungsu, sampai ke kami ini lah 29 junjang. 29 generasi. 29 generasi. So dari bapak, dari nenek 27, bapak aku kan 29. Anak-anakku ke 30 junjang dari turunan sila-sila turunan nenek atau bungsu. Atau bungsu itu kan lah Ngarah ke pegaralam dia. Dia itu nenek atasananya ratus non betul kan. Kami itu cuma 4 dusun. Tanjung Menang, Muara Danau, Tanjung Raya, Talang Jauh. Cuma 4 dusun turak lagi. Tanjung Raya mana? Tanjung Raya di simpang masuk tadi. Anu di Marga Siko, Marga Lubu Buntang. Simpang Berdanau tuh. Lubuk Tanjung Raya gitu. Lubuk Buntal apa Buntak? Lubu Buntang. Buntal. Oh, jadi Lubu bukan Buntang. salah dengan lubuk buntal. Lubuk buntal. Lubu Buntang. Nah, mati Marga Lubu Buntang timbul Marga Tebas Bentur. Di dalam pula habis marga-marga timbul pasir-pasiran. jadi tempat sebentor itu Tanjung Menang tempat sebentor. Terdaftar di pusat itu. Itu ada pertebat di samping dusun itu. Tempat sebentor nama tempat itu. Dege bekas tempatnya kan jadi sawah kan. Jadi sawah kan. Jadi sawah kan. Dengan nama aja. Cuma kalau dusunnya masih bekas dusunnya. Lagi buat kebun. Lagi buat kebun. Masih ada yang menunggunya di kebun itu. Jadi di dusun lama tadi, namanya dusun lama biasanya
kalau malam-malam tertentu itu kan ada bunyian apa tuh, masih ada tuh. Masih, tapi kalau malam Jumat apa itu? Pernah cuma sekitar malam sana masih kadang-kadang nganing ka suahu je menampi pakai dia. Pendengaran itu. Nganing ka je suahu dua hu bicara. Oh, dia mau buka daun kan? Ah je buka Jadi dua maksud lama dia. Rencana awal kita datang ke desa Tanjung Menang ini tadinya hanya ingin melihat dan membuktikan bahwa memang ada benar batu datar yang terletak di desa Tanjung Menang. Namun ternyata setelah kita sampai di desa, banyak sekali yang akan kita gali dan mungkin akan kita bahas di sesi berikutnya. Bagaimana Pak Irfan? Ya, benar sekali. Jadi perlu kita ketahui Desa Tanjung Menang ini terletak di Kecamatan Tanjung Tebet, Kabupaten Lahat, yang dahulunya merupakan suatu desa yang masuk dalam marga yang pertama yaitu marga Lubuk Buntal. Kemudian berubah lagi beralih menjadi marga Tebet Cibentur, terakhir marga Tanjung Menang. Nah, semasa pemerintahan marga dan setelah dihapuskan pemerintahan marga itu tahun 1985, desa ini masuk dalam Kecamatan Tanjung Tebet. Ada empat desa pada masa pemerintahan marga. Kalau sekarang dia bergabung dengan desa-desa lain, yaitu kalau nggak salah 14 desa di Kecamatan Tanjung Tebet ini. Di Desa Tanjung Tebet, Desa Tanjung Menang ini potensi kesejarahan itu sangat berlimpah. Jadi bukan hanya selain peninggalan-peninggalan megalitik yang mungkin sudah nanti kita uraikan di dalam perjalanan kita hari ini, tetapi juga kita menemukan adanya rangkaian sejarah dan rangkaian budaya yang memang seharusnya untuk ke depan bisa digali lagi, dilestarikan sebagai suatu peringatan ke anak cucu bahwa Desa Tanjung Menang ini memiliki potensi sejarah, adat dan budaya yang sangat-sangat luhur atau sangat tinggi. Secara historis desa ini termasuk dari bagian suatu renah atau rurah yang disebut dengan tercakup dalam suatu marga, yaitu yang marga tadi Lubuk Buntal, Pak ya. Itu dengan puyang ketunggalannya itu Puyang Semegat. Puyang Semegat itu merupakan anak cucu yang generasi kesekian dari Puyang Raden Atung Bungsu yang disebut dengan Puyang Jadi Kajagat. Sebagai penerus dari Raden Atung Bungsu, Puyang Semegat dia mendirikan beberapa hunian, beberapa pemukiman, dan dengan berkembang menjadi beberapa desa sehingga tercakup dalam satu marga namanya marga Lubuk Buntal, ya. Dari Lubuk Buntal ada peralihan dan menjadi marga Tebet Cibentur, yang terakhir baru marga Tanjung Menang. Di marga Tanjung Menang ini mencakup sekarang ini daerah Talang Jawa, yaitu Muara Danau, kemudian Tanjung Raya dan Tanjung Menang sendiri. Sekarang termasuk dalam Kecamatan Tanjung Tebet. Dari penelusuran ke silsilah karena keterbatasan waktu dan info belum dapat kami uraikan secara rinci atau lengkap. Jadi kemudian hari mungkin kami berusaha kepada saudara-saudara atau teman-teman kita dapat menggali dan melestarikannya sekaligus menguraikan, Mbak ya, kira-kira begitu. Tapi yang jelas untuk tujuan untuk publikasi keluar. Iya, betul. Jadi artinya perjalanan pada hari ini sangat menyenangkan sekali dan kami sangat berbahagia bertemu dengan orang-orang yang memang familiar, penuh rasa persaudaraan, dan pokoknya desa yang kami kunjungi the best daripada yang best gitu. Kita makan dulu.